Merunduk semua Bu, nggak ada yang berani ngomong, diem semua. Aku santai wong Ustad. Rapat bubar. Andaikan dibagi waktu itu, wah kisruh rumah tangga kita. Tapi apa yang terjadi Bu? Dari kata-kata ayah saya itu, akhirnya seminggu sekali anak-anak datang ke rumah, ibu bapaknya masuk angin datang, baca Quran, sholat, takut gak dapat warisan. Tapi Allah punya rencana lain. Ketika anak-anak sudah bisa baca Quran, sudah bisa sholat dengan makhraj yang baik, ibunda kami wafat duluan setelah haji yang kedua. 2 bulan sebelum bapak wafat, anak-anak dikumpulkan. Cucu-cucu di belakang, anak di depan semua. Bapak kami sudah dalam keadaan stroke ringan. Kemudian dia berdiri tegap, ia pandangi anak-anaknya, tertunduk semuanya. Anak-anakku semuanya, aku terima kasih sama kalian semua. Kalian sudah bisa sholat, kalian sudah bisa baca Quran. Andaikan besok aku di akhirat ditanya oleh Allah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang disembah anak-anakmu setelah kau mati? Aku bisa menjawab, nak, terima kasih nak. Andaikan aku sesok mati ndok le anakku, tonggoku ora dosa ndongake aku. Kowe kabeh iso ngaji sondonga. Aku matur suwun banget karo kowe. Aku ora kenal anak lanang, ora kenal anak wedok. Warisan didum padha. Sing sugih bantu sing ora mampu, sing ora mampu aja tomak, pira bandan sing tamponen. Kowe aja pisan-pisan rebutan warisan, ora bakal barokah sak lawase. Kenapa saya bagi rata? Kalian dilahirkan dari ibu yang sama, kalian dibesarkan oleh ayah yang sama. Sing rukun. Mengaku pesen, kalau besok kalian punya sedikit rezeki, sisihkanlah untuk anak-anak yatim piatu anak-anakku. Karena anak-anak yatim itu kekasih Rasulullah. Besok kamu di akhirat ketemu dengan kekasihnya. Kalau engkau punya sedikit rezeki anakku, sisihkanlah buat duda, janda-janda tua yang masa tuanya tidak bisa hidup mulia dan bahagia. Karena anak-anaknya tidak cukup harta untuk memuliakan orang tuanya. Segera bantu nak, ridho Allah ada, ridhonya itu penggantiku. Kau akan kaya tanpa meminta kepada Allah. Anakku, kalau kau punya sedikit rezeki, sisihkanlah hartamu untuk guru ngaji, imam-imam musola, imam-imam masjid, tukang-tukang azan. Karena sibuk menjaga agama Allah, kadang ekonomi mereka tidak mapan sehingga anak-anaknya tidak tampak bahagia. Bantu dia cepat nak, bantu dia. Anak-anakmu kan jadi anak yang soleh tanpa kau mengajarkannya secara langsung. Zi, Fauzi, berene, nggih bapak. Wes sing kenal agama, aja ribut soal bondo. Nggih. Toko gede sing arep omahku rasa diukur, rasa dibagi-bagi meneh. Lah napa to Pak? Kuwi tak Cina. Oh ya wis. Ibu, soal istri itu tadi soal orang tua. Istri tuh, dengerin tuh. Sampai Rasul ngomong gini nih, andaikan manusia itu diizinkan sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suami mereka. Rungokno. Ya Bu ya. Rasul nyebut baiti jannati, rumahku surgaku. Wakil kula niku saking wedine kalih anak bojo. Aku menikah sekarang saya umur 50, saya menikah sudah 25 tahun lebih. Aku tidak pernah menyakiti, bahkan menasihati anak dan istriku sendiri. Aku wedi Bu, wedi aku. Ngajar saya ini logikanya begini Bu Wakil. Aku nasihatin anakku, wani karo aku, berani sama aku, dosanya gede apa kecil? Gede banget. Anak wani karo wong tua aku dosanya gede banget. Tapi karena anakku berani sama aku karena tidak kenal ilmu agama dan aku tidak mengajarkannya, maka dosaku lebih besar daripada dosa anakku. Jadi anak wani karo wong tua dalam konteks agama aku pada dosanya gede nih. Mulai anak wong tua, wah anak setan lo berarti makne mak lampir, pakne grandong. Aku Pak Yai, sing Pak Yai Ramli ya, ya bener ya. Paling aku nasihati anak, jangan tahu tuh rumah saya sendiri gitu. Pengen ngerti bojoku ayu. Lebih ngomong karo kaya abdo. Mahasiswa paling cintai, paling cantik, paling pintar. Pertimbangan hanya dua, dia cantik dan anaknya orang kaya.
Wis ireng kere, apane? Ora apa-apa Bu, bojo ireng kok mikir. Listrik pateni rampung. Bu, habis ini kita nanti sholawatan, kita berbagi rezeki dol. Saya paling nasihatin anak itu paling saya nangis Bu. Contoh, asar-asar, wayahe TPK, TPA, malah anakku dolanan HP, main HP, aku paling nangis. Terus anakku tanya sama saya, ayah kok nangis? Dia manggil saya ayah, saya kan orang kota. Pada ke wong Musirawas kemana mami ngaret? Dek, aku beliin kamu HP biar kamu nggak gaptek sayang. Biar kamu tahu perkembangan dunia melalui layar kaca. Tetapi kok kamu lupa kewajiban mencari ilmu agama, langsung dimatiin Bu ngaji. Maghrib juga gitu Bu. Wayahe sholat jamaah malah nonton TV. Aku ya nangis. Ayah kok nangis lagi? Dek, aku beliin kamu HP, kamu beliin kamu televisi, biar kamu punya hiburan, gak usah keluar rumah. Di rumah kamu bisa melihat hiruk-pikuk dunia. Tapi kamu luka bersyukur nak. Pemberi rezeki Allah, gak disembah. Langsung dipateni Bu nang masjid. Malam juga gitu Bu Akil. Aku sarep mapan turu, bojoku sarep mapan turu, malah anakku melek, aku ya nangis. Terus anakku tanya sama saya, ayah kok lebih banget sih, dikit-dikit nangis. Apa juga butuh kasih sayang dari bapak dan ibu? Ayah dosen, pendakwah, ngurusin bisnis. Saya pengusaha Bu, pengusaha. Bukan ustaz, pengusaha. Tanya itu Pak Yai, pengusaha. Apa? Jogo warisannya mertua. Masa waktu sedikit ayah ditemani nggak mau, bunda nggak mau, nggak sayang sama anak. Langsung saya pegang tangan adik. Apa? Nek kowe ra lek mapan turu, kowe ra bakal duwe adik. Wah, langsung mlaku alon-alon ning kamar, wayahe. Bojoku saka mburi masuk Pak Eko. Ih seneng banget. Ngene lho, anak ning pondok kok ora seneng ngene iki. Ya Allah, apalagi di Darul Barokah. Saya lihat ini kakak beradik nih, saudara Mas Munir itu rukun-rukun banget ya Allah. Yang satu gemuk tapi istrinya cantik, yang satu setengah kurus tapi istrinya manis. Bu, tuh sayangi suami ya Bu. Nanti saya ceritain di belakang. Dan yang kelima, siapa orang yang bodoh banget, punya dosa, tidak segera bertobat. Untuk itu tadi saya dibisikin sama Kiai, Ustadz, ada banyak kekurangan dari santri-santri kami yang ekonominya kadang kurang. Saya barangkali keberkahan pengajian, bukan kami meminta kepada jamaah, tapi sebuah keberkahan ada di jamaah ini. Kalian semua dimintai sedekah ala kadarnya. Dan itu bukan untuk nyangoni kulo. Masuk aku sangoni sekolah ngemes kan ya isin Bu. Bukan, itu untuk kemuliaan kita semua bersedekah bersama-sama diiringi lagu sholawat Sawangan Kiai Ali Gondrong, kesenangannya Kiai Ramli. Nah, Rene ngatik Rene. Ayo Pak, anak-anak santri Kota Amalnya disiapin tuh. Ya, diulangi lagi ya semuanya. Iya. Mana tadi kotaknya? Tadi diambil lagi. Ya. Ayo Mbak Eva, Mbak Virus. Uripe ora nimpa
Bu. Sholawat, ayo sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Habibi, ya Sayyidi, hilangkan corona dari negeri kami ya Rabb. Ya Muhammad, ya Habibi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Berkau tak kurang salawat min akhire uripe ora nikmat, gampang kecekor maksiat, uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk ning kancaku, ayo padha ngakeno sholawatku supaya tenang atimu sabar donya akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, sholawat, sholawat. Wong Gusti Allah. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, sholawat, sholawat. Wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Bu Wakil niku sing Arjen niku sing nyok televisi nek akademi artis lah niku sing ngiringi kayak gemburi wong bocah era patek bagus. Ora diketokke, enggak dilihatkan dia gimana kan dia yang manajer dia itu. Kelah Deji Kempot yang ngiringi di daerah Jawa Tengah itu. Jenenge Kusnan Makelar Kodok. Jajak kemana-mana Bu, kemarin ke Kalimantan. Berapa titik Kalimantan kemarin Mas Kusnan? 4 titik ya, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Oh 3. Sebenarnya 4 sampai 6 saya tidak bisa. Sebenarnya Bu Wakil hari ini ada acara di Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tapi saya pilih datang ke Musirawas karena cinta saya kepada masyarakat Musirawas. Saya tinggalkan acara Pak Wakil Presiden. Nggih. Acaranya Pak Wakil Presiden kula mboten diundang, Bu, kula mboten teko. Baru kali ini ada wakil bupati dikerjain sama Ustadz. Nggak apa-apa Bu, jadi saudara ya Bu ya. Kita kan sudah ketemu 3 kali Bu. Sudah 3 kali dulu di tempat Kiai Kembar.
Orangnya datang tuh di sini nih Bu, tuh yang satu. Itu Kiai Kembar yang satu, istrinya satu, yang satu istrinya juga dua. Ini yang satu apa yang dua ini? Ini yang baru satu. Ya. Nih. Saya jadi ramai di Musirawas, saya cerita banyak di Jawa Bu. Saya sudah milih Bu, saya sudah milih dunia ini Bu. Saya sekarang tidak kemana-mana Bu, saya hanya ke kampus, di pesantren, saya ngurusin usaha. Dah nggak pernah bikin. Organisasi tinggal 4, MUI, NU, Thorikoh, sama KONI. Saya pengurus KONI. Maka Solo Tiga Kota Kecil selalu juara, karena ada kiainya yang tukang doa. Bal-balan, kalah, lemain. Aku tetap itu amplop, wong kiai nih. Saya ditanya Kiai Munir sama Pak Wali Kota, kenapa Pak Wali? Kok kamu milih NU? Lo cetok, kiai ini NU akeh, pondok pesantren akeh, mlebu swarga ke rombongan-rombongan. Arep selamat ya melu rombongane akeh kok. Aku muni ngono. Wali kota lo melu rombongan eselon loro rada rekoso. Aku muni ngono terusan. Terus guyu lah. Aku kan dulu ajudan wali kota, asisten menteri. Asisten menteri, ajudan wali kota, anggota KPU. Wakil aku Bu. Direktur perusahaan, manajemen artis, nyalon wali kota tahu kalah. Bukan karena nggak dapat suara, yang menang suaranya lebih banyak daripada aku. Ntar Bu, habis ini ceramah Bu, bikin senang aja, karena saya tuh punya hadis. Kemarin kan saya malam tahun baru di Timur Tengah, termasuk ke Taif, di mana Nabi pernah lari setelah sakit, kemudian lari ke Taif, dilempari batu sampai malaikat menawarkan orang yang menyakiti itu mau dibunuh semua oleh malaikat. Ternyata Bu, saya dakwah bikin orang tersenyum. Di hadis itu dikatakan membuat orang lain tersenyum secara muslim senyum bahagia itu pahalanya lebih besar daripada mengajarkan agama dengan kekerasan dan ghibah. Ngeten iki lho, saiki nyuwun sewu Mas Yai Romli. Iki Kiai kabeh tak ceramai, sing diceramai apane? Apa kaya jenengan ngaji nggo apa? Wong buka dhewe ya iso. Nek senajan ngalim jenengan payu aku. Ini alhamdulillah nggak hujan dikit-dikit nggak apa ya. Tadi sempat hujan dikit ya, Kiai Munir ngomong sama saya, buat diberkahi biar nggak hujan terlalu deras. Caranya gimana? Oh, saya pernah dapat ijazah Kiai. Gimana caranya? Baca istighfar 3 kali. Setelah itu baca syahadat 3 kali. Setelah itu baca sholawat 3 kali. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Setelah itu kakakmu yang paling pesek ngucah nang gendeng. Manut yang lemparin ibunya kelihatannya. Terus beliau kiai tanya sama saya, Ustadz, kok istighfar? Loh, doa nggak dijawab karena mulut kita kotor banyak dosa. Minta ampun dulu kepada Allah. Umpama mulut kita kotor, gosok gigi dulu. Nah kok terus baca syahadat loh, supaya iman kita kembali. Baca syahadat, sebut asma Allah, sebut kekasihnya Rasulullah. Setelah itu baca sholawat. Kamu gak akan dikenal oleh Allah. Berdoa bawa kekasihnya Muhammad Rasulullah. Sholat aja dibawa kekasihnya. Masa kamu doa gak bawa kekasihnya? Iya. Kok baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu tasbih, walhamdulillah itu tahmid, wala ilaha illallah itu tahlil, wallahu akbar itu takbir. Zikir tahlil paling dicintai oleh Allah, baik disebut dan Quran dan hadis itu. Lah kok udah jangan jalan katok ngendeng kuwi mitos. Tak ngono. Ya Allah, seneng banget. Bu, ngaji nggih? Isra Mi'raj nanti 3 menit. Sekarang ceramah hidup dulu. Ibu, kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kiamat disebutkan Quran yang kali sudah tampak. Dulu anak takut kepada orang tua, sekarang orang tua yang takut pada anak. Dulu sedikit orang pinter tapi banyak orang benar, sekarang banyak orang pinter tapi sedikit yang benar. Dulu anak-anak itu begitu takut kepada orang tua. Saya pernah ceramah di Kiai Kembar, katakan, aku kemudian nalika mondok ngandani anakku.
Kowe nek ora salat tak kandhake bapalan ibumu. Jawe, "Pandakno, bapak yo ora tau ngaji." Ngono. Dulu ibu wakil bupati, orang sakit obatnya gampang karena sakit tanda cintanya Allah sebagai tanda akhir kehidupannya untuk segera dia bertobat. Gampang Pak Bu, keplatok emoh golek ke yudium, cukup mamah kayak daun metir, pendarahan berhenti, mari. Anak ada penyakit panas, tempel daun dadap, panas si medun, mari. Wetenge kembung, gosok godong berambang, kembungnya hilang, mari. Anak pulang dari pesantren gatel, klubangi godong kates, gatel hilang, mari. Bojo angel dikandani, cepet daun pintu, mari. Bapak jangan ketawa Pak, ini serius Pak. Mohon maaf Bu, sekarang teknologi kedokteran semakin canggih tapi penyakit semakin aneh. Menghadapi virus corona saja seluruh dunia tidak mampu. Itulah bahwa manusia itu tidak mampu. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tanda kiamat yang pertama, yang paling saya takutkan adalah ketika orang sudah tidak bisa pergi haji. Kasus corona ini membuat kota Mekah Madinah ditutup. Nabi pernah mengatakan kalau rukun Islam sudah tidak bisa dilaksanakan, pertanda kiamat sudah dekat. Jangan masalah sepele soal corona. Pemerintah Arab Saudi sedang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tutup 2 lapis Ka'bah itu. Dibacain zikir, dibacain kemuliaan Allah. Orang-orang keliling meneteskan air mata tanpa menyentuhnya. Dia minta kepada Allah agar kehidupan dunia ini masih tetap berlangsung. Betapa banyak orang-orang miskin di Indonesia yang ingin datang ke Mekah Madinah. Sekarang ratusan ribu tertahan tidak bisa datang Mekah Madinah. Tanah sudah dijual, air mata sudah tertetes ingin melihat tanah Mekah Madinah. Karena itu lambang kemuliaan. Barang siapa menginjakkan kaki di tanah Mekah Madinah, kakinya bertemu dengan kakinya Rasulullah, kakinya para alim ulama sedunia. Ketika dia datang ke Mekah, minum air Zam-Zam, darahnya, otaknya, keringatnya bercampur dengan air suci, insya Allah akan mulia selamanya. Ketika dia menginjakkan di makam Rasulullah, menetes air mata. Karena dia akan ketemu kekasihnya, dia akan masuk rombongannya. Betapa mulianya mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi, kemudian besok bertemu dengan Kanjeng Nabi ketika menghadap kepada Allah. Tapi sekarang perlahan sudah mulai ditutup saudara-saudaraku. Pembatasan haji membuat masa tunggunya 26 sampai dengan 27 tahun. Dan diperkirakan 7 tahun yang akan datang masa tunggu haji seumur hidup manusia 50 sampai dengan 57 tahun. Tanda kiamat sing nomor loro. Gunung wis ketok ke isine, laut wis ngunggahke banyune, bumi wis ngetok ke lumpure, pedagang wis ilang adile, para pemimpin wis ilang jujure, para mubalik kiai wis do pasang tarife, kejaba sing pidato nang kene. Kalian semua. Tapi kalau aku Bu dari tanah Jawa Bu, lihat orang Sumatera Selatan, lihat Musirawas seperti ini, rasa-rasanya tidak mungkin kalau kiamat ini akan segera datang. Dulu tanah ini belantara kayu, sekarang ditanami pesantren-pesantren. Sekarang berdiri tegak Banser Ansor yang menjadi kiai dan ulama. Air matamu, tetesanmu akan membuat Allah mengubah azab itu hilang dari negeri kamu. 2 tahun yang lalu saya ke Eropa, bertemu dengan orang muslim sedunia. Jadi panggil Fauzi, Indonesia, kan Indonesia negara termulia di dunia. Kenapa? Negaramu adalah milik Allah. Apa rasanya orang Eropa? Islam lahirnya di Mekah Madinah, tapi besarnya di negeri kamu Indonesia. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepadamu, aku titipkan Islam di negeri kamu Indonesia. Siapapun yang akan menghancurkan Indonesia tidak cuma berhadapan dengan TNI, Polri, rakyat Indonesia, tetapi berhadapan langsung dengan pemilik negeri ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah menyek Islam di Indonesia loh kan. Tenan Solo kuwi Islam dikandani corona luar biasa, malah doneng pasar. Benderane mati pas nyambut gawe, mati pas ketakutan, mati model apa kuwi? Ya enggak kira nih, aku dikabarke Kiai Fauzi dakwah di Sumatera, dakwah di Irian, meninggal dunia karena kena corona. Jihad aku. Mati pas ning kafe, buka TV, jihad. Tuh, Alfa Queen, dengerin tuh.
Untung kuliahnya libur. Tuh, kasih tahu kalian semua. Ya Bu, Pak Kiai. Kenapa? Bagaimana cara menghadapinya? Allah mengatakan, ketika dunia rusak, 3 perkara. Anak-anak yang di pesantren tidak usah diliburkan Kiai. Biarkan pesantren dibuka, tapi tanpa penjengukan. Orang tua nggak boleh jenguk. Mau ngirim makanan tinggal di rumahnya, lurahnya pondok. Dibiasa nengok dulu, biar mereka steril. Anak-anak pesantren nggak mungkin kena corona. Sementara ditutup rapat, ya Bu, dah ngaji. Orang tua nggak usah nengok dulu. Kalau ngirimin duit titipin lurah pondok, ya Bu. Sampai dengan pemerintah mengatakan aman corona. Lah bojoku wingi muni ngene kok. Pi, apa Mi? Sekarang tidak boleh salaman sama cipika-cipiki. Mending ngono. Kan liyane entuk, aku yang mending ngono to. Sing ra entuk ki men salaman karo cipika-cipiki, liyane ki entuk lho Mi, aku mending ngono. Masuk kae kok. Siapa yang selamat? Siji, manis taslama liqodoi, wong sing nampa qodhoipun Gusti. Tugas kita bekerja, yang ngasih rezeki Allah Bu Wakil. Tugas Ibu melayani masyarakat, menjaga masyarakat, biar yang mensejahterakan Allah. Ibu tidak mungkin bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Musirawas. Enggak mungkin Bu, enggak mungkin. Wong kadang DPR sing gajine gede kadang ora sejahtera. Jangan DPR ya Pak, ora apa-apa Pak, kula niku gojek Pak. Tidak, ora tak kandhani. Oh, yang namanya pemerintahan itu pasti musyawarah Pak DPR. Ini DPR nggih. Oh, Polres ngono. Pasti punya masalah Pak. Kak Kasat, lurah karo Bu Wakil Bupati ya ono masalah. Tenan. Apalagi cuma polisi, Kanjeng Nabi wingi masalah apa meneh Kanjeng polisi. Bu Wakil karo Pak Wakil tidak punya masalah, itu hanya 2. Tenang, damai, pembangunan tenang, tak ada percekcokan, hanya 2. Antara Bupati dan Wakil tidak pernah ada pertengkaran, hanya 2. Pengen nggak Bu? Pengen. Bupati ini budek, Wakilnya bisu. Nah, aman Bu, ya ada sesuatu. Mama. So aku nang kene laris ya Romli rame nang kene senenge model ngene iki. Ning aja dadak wong aku kiai laris. Tugas saya dakwah, yang ngasih hidayah Allah. Aku nang kene ceramah ngaji tundang beliau datang ke rumahku keberkahan. Aku jane ngaji kok tak liburke. Ngormat kiai no. Mau datang kiai, sesibuk apapun kalau ada saudara kiai hormati. Siapa yang menjaga kiai kalau bukan kita? Aku mau. Ya Bu yo. Tak kasih makanan yang enak, namanya cat rice, sego kucing. Tuh, Bu, terima qada Allah. Orang kaya nggak jamin hidup bahagia, tapi kalau orang miskin pasti susah. Januari kemarin saya umroh. Saya bareng sama orang kaya Bu, sugih banget Bu, omahe tingkat mendur. Ternyata mereka masih ingat memorinya orang Jawa. Ini Pak Wakil dari MUI Jawa juga Pak? Enggak ya Pak? Oh, Sunda. Oh Sunda. Kalau bapaknya Jawa mana Pak? Oh Jogja. Kota Gede Bu. Wes terukur, kamu jangan maksa diri toh Bu. Wong sugih ngejak tonggo-tonggo ini dijak kabeh, kan sukses di Jepara, Mebelan. Terus saudaranya diajak umroh. Nah, waktu zuhur saya ampirin karena saya diundang Ustad. Tak ampirin Bu. Alah, ruangannya ki AC. Dipateni padahal Mekah gek panas. Kok asine ra mbok urip wetengku kembung. Ya Allah. Kasur empuk, kok malah turun nang isor to Kang? Rematik. Ya, WC-ne kan linggih, ora metu.
Silet kere. Nggak apa-apa ya Bu, 1,5 jam sampai 4:30 ya. Boleh loh ya 2:30. Biasanya 2 jam ya, kan udah bilang. Maksimal 2:30 saya naik. Saya kalau pakai musik lama pidatonya. Ya Bu, mosok aku datang dari Jawa, beliin tiket disangonin, sini pidato sebentar, boleh aku. Iya Bu ya, ngundang saya juga nggak gampang, mengadakan acara seperti juga nggak gampang. Mau kesini ikhlas. Saya datang ke musyawarah sebagai saudara. Aku serah mikir apa-apa. Apa menekok mikir sangu. Berarti aku mikir amplop, ora ikhlas. Nek ora ikhlas raman. Lah serah mikir sangu. Aku sing mikir yang sing ngundang. Yang kedua, siapa yang selamat? Wasobaru ala bala, sabar ketika menerima uji. Hentikan pemberitaan tentang corona. Mulai hari ini saya sudah tidak bikin lagi status. Saya perintahkan anak-anak santri mahasiswa jangan ngomong corona. Corona semakin manja karena banyak disebut. Ketakutan yang melanda buat orang sangat tidak empati. Hati-hati, kurangi. Udah, kurang semua udah sebut corona. Sebut aja asma Allah, sebut aja Rasulullah, ya. Sabar. Wong rasakan nikmate sugih nek tau kere, wong rasakan nikmate sehat nek tau lara, rungokno. Nggih. Sabar. Pengen rasake bojoku sedih, Bu. Suatu saat saya pulang ceramah Bu Wakil. Saya pulang jam 2 pagi supaya tidak mengganggu istriku. Aku buka garasi mobilku pelan-pelan. Aku kan di mobil yang di garasi, aku kan di garasi kan di mobil. Aku buka pelan-pelan gitu. Terus saya naik. Apa yang dilakukan seorang istri ustadz ketika jam 2 sampai dengan 2:30 pagi? Ternyata istriku sedang sholat malam. Pelan-pelan saya dengarkan doanya di balik tembok. Aku tempelkan. Apa yang dilakukan oleh istriku? Menetes air mata. Ya Allah, tiap malam aku sendiri tanpa seorang suami. Aku tidak seperti istri orang-orang lain yang setiap saat ada kehangatan dari seorang suami. Kami memang cukup harta, kami memang cukup makanan dan minuman. Tapi aku butuh kasih sayang ya Allah. Tapi aku ikhlas ya Allah, ini pilihanku. Satu saat akan ada banyak waktu untuk aku bersamanya di akhiratmu nanti. Aku mohon satu saja ya Allah, lindungi suamiku dari perjalanan berangkat sampai pulang, karena aku sangat mencintai dirinya. Wah. Langsung tak dikep sekomburi ya, terus meteng anakku sing nomor 2 kae. Ya jelas. Indah banget ya Allah. Indah sekali. Sabar aja, jangan marah-marah sama istri kok marah, sama anak kok marah. Besok saya ceritain kalau undang lagi. Yang ketiga, manis taslama liqodoi wasobaro ala balai wasakaro ala nakmai, syukuri nikmat Allah. Ibu, saya datang ke Musirawas, datang di wilayah Ibu, saya sangat terkejut. Pembangunan maju, pemerintahnya maju. Aku titip pondok pesantren Bu, ya Bu, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, aku titip acara-acara kegiatan pengajian. Kadang polisi Jawa ki aneh kok Pak, nek ngaji gak pemberitahuan dan dangdut lurahe karo carike karo polrese melu nonton, ngono ki dosa. Nah, sebelum inti pengajian ada lagu yang mengingatkan kita untuk tidak serakah. Lagu dari MH Ainun Najib, judulnya adalah Rampak Osing. Mbak, virus bisa ya? Pakai yang nggak apa-apa. Ini baru saja saya resmen Kiai, khusus untuk penjelian Kiai. Judulnya Rampak Osing, tentang hiruk pikuk dunia yang tidak pernah orang itu berhenti berbicara, tapi dia miskin dalam kehidupannya. Rampak Osing. Sebenarnya